Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala kitab karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'allahu man asani faqad asallah. Allahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari menyampaikan salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saatnya nanti kita berbangga karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita peroleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada kajian kita tentang salat. Pertemuan kali ini kita masuk pada episode ke-7, yakni dengan topik bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Jemaah rahimakumullah, setelah bertakbir lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Beberapa hadis yang menerangkan tentang hal ini dikemukakan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'id sebagai berikut. An Sahl ibn Sa'adin qala kana nasu yu'maruna an yada'a rajulul yadal yumna ala dhira'ihil yusra fis salati. Dari Sahal Ibnu Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah orang-orang diperintahkan agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Saudara, kemudian pada hadis kedua, Imam Muslim meriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujur. Hadisnya sebagai berikut. Annahu ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi hina dakhala fis salati kabbara wa safa hammamun hiyala udhunaihi thumma tahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahul yumna alal yusra. Hadis ini bermakna bahwa ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat, bertakbir. Hammam, seorang perawi yang menjelaskan, sejajar dengan kedua telinganya, kemudian Nabi berselimut dengan kainnya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini hadis kedua. Hadis ini riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ketiga diriwayatkan dari Abu Daud dan An-Nasai dari Wa'il ibnu Hujur. Tegaskan bahwa An Wa'il ibni Hujrin qala qultu la anzuranna ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbalal kiblata fakabbara farafa'a yadaihi hatta hadata udhunaihi thumma akhadha shimaluhu biyaminih. Dari Wa'il ibnu Hujur diriwayatkan bahwa ia berkata, sungguh saya akan mengamati sholatnya Rasulullah SAW bagaimana beliau melakukannya. Wa'il melanjutkan, lalu Rasulullah SAW berdiri menghadap kiblat, lalu bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya hingga setenteng dengan kedua telinganya, kemudian memegang tangan kiri dengan tangan kanannya.
Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Selanjutnya kita perhatikan hadis keempat, riwayat lain dari An-Nasai ditegaskan. An Qulaibin an Wa'il ibni Hujrin annahu akhbarahu qala qultu la anzuranna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadhartu ilaihi faqama faqabbara wa rafa'a yadaihi hatta hadata bi udhunaihi thumma wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra warrusghi wasaid. Dari Kulaib, dari Wa'il ibnu Hujur, bahwa ia atau Wa'il mengabarkan kepada Kulaib seraya berkata, saya Wa'il berkata, sungguh saya akan mengamati sholat Rasulullah SAW bagaimana beliau melakukan. Lalu aku melihatnya berdiri lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga setenteng dengan kedua telinganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, di atas pergelangan dan hasta. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, hadis Sahib Ibnu Huzaimah disebutkan, An Wa'il ibni Hujrin qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yidihil yusra ala sodri. Hadis ini berarti dari Wa'il ibnu Hujur diriwayatkan bahwa ia berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada atau di atas dadanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, melihat 5 hadis sahih yang disampaikan ini bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada jelas bagi kita dalam melaksanakan salat, khususnya menempatkan tangan kita di atas dada. Mulai dari kita melakukan takbir seraya mengangkat kedua tangan kita lurus di bawah daun telinga. Seperti contoh gini, Allahu Akbar. Jadi tangan itu diangkat dua-duanya itu sejajar bahu di bawah daun telinga kita. Pakat dari 5 buah hadis yang ada. Dengan demikian, maka dalam melaksanakan sholat, begitu kita memulai takbiratul ihram, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memulai sholat, mulai dari takbir dan menempatkan tangan di atas dadanya itu seperti diberitakan oleh 5 buah hadis ini. Tidak lebih, tidak kurang, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Tidak ada perbuatan selebih dari itu. Itulah sholat Rasulullah SAW dalam persoalan bagaimana Rasul bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Ini episode ke-7 ini khusus membahas tentang ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah, bahwa ini adalah putusan himpunan tarjih umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, simpatisan Muhammadiyah kapan dan mana saja berada, bahwa pedoman sholat ini ada hasil putusan tarjih yang ketiga. Dengan demikian maka jelaslah bagi kita dalam meletakkan tangan bersedekap di atas dada tidak ada keraguan-raguan lagi, jelas semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Perbaiki sholat kita, perbaiki cara takbir kita, perbaiki cara menempatkan bersedekap tangan kita di atas dada dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hadis yang sahih, keterangannya begitu jelas. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah pola pikir kita, menambah kekhusyukan kita, karena benarnya kita saat
bersedekah meletakkan tangan di atas dada sesuai dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lewat kabar gembira 5 buah hadis yang barusan kami bacakan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa qaribu basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.